Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Bayangkan sejenak, bagaimana dunia saat ini jika Nabi Muhammad masih hidup di antara kita. Bagaimana beliau akan merespon dunia modern, teknologi, dan perubahan sosial yang terjadi selama lebih dari 1400 tahun. Apakah dunia akan menjadi tempat yang lebih damai, atau justru tantangan yang dihadapi akan semakin besar? Di video ini kita akan menjelajahi berbagai sudut pandang tentang apa yang terjadi jika Nabi Muhammad masih hidup saat ini. Untuk memahami bagaimana dampaknya, kita harus kembali ke masa lalu dan melihat bagaimana Nabi Muhammad memimpin, menyebarkan ajaran Islam, serta menyelesaikan berbagai masalah sosial dan politik pada zamannya. Sejarah membuktikan bahwa Nabi bukan hanya seorang utusan Allah, tetapi juga seorang pemimpin yang luar biasa yang mampu merangkul berbagai kalangan dan mengubah masyarakat yang penuh ketidakadilan menjadi masyarakat yang lebih beradab. Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membangun tatanan sosial dan juga politik. Jika beliau masih hidup hingga saat ini, bisa jadi dunia Islam akan memiliki satu pemimpin yang diakui secara universal. Saat ini, dunia Islam terbagi ke dalam banyak negara dengan beragam kepentingan politik. Namun, jika Nabi masih hidup, mungkinkah beliau menjadi pemersatu? Seperti saat beliau berhasil menyatukan suku-suku di Arab, beliau mungkin juga bisa menjadi figur yang menyatukan dunia Islam modern yang kini penuh dengan perpecahan. Nabi Muhammad mempraktikkan diplomasi dan kepemimpinan yang luar biasa. Beliau mampu menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin di Madinah, menyelesaikan perselisihan suku, dan bahkan menjalin hubungan baik dengan non-muslim. Jika beliau masih hidup, mungkin kita akan melihat peran aktifnya dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah, Palestina, atau berbagai belahan dunia lainnya. Dr. Reza Aslan dalam berbagai kajiannya menekankan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad didasarkan pada keadilan sosial dan solidaritas umat. Beliau tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga memimpin politik yang sangat bijaksana. Jika beliau masih hidup, mungkin kita akan melihat sistem pemerintahan berbasis syariah yang benar-benar berlandaskan keadilan, bukan sekedar klaim tanpa pelaksanaan. Bagaimana dengan teknologi dan modernitas? Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang terbuka terhadap inovasi. Jika beliau masih ada, apakah beliau akan menggunakan media sosial? Bagaimana sikapnya terhadap AI dan robotika? Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad selalu mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, begitulah pesan beliau. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan tanpa mengenal batas wilayah atau budaya. Sejarah juga menunjukkan bahwa Islam sangat mendukung ilmu pengetahuan dan juga inovasi. Para ilmuwan Muslim di era keemasan Islam adalah pionir dalam berbagai bidang. Jika Nabi masih hidup, mungkin beliau akan menggunakan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan membimbing umat melalui platform digital. Menurut Profesor Taurik Ramadan, Islam selalu berkembang sesuai zamannya. Jika Nabi masih hidup, beliau mungkin akan menekankan bagaimana umat harus menggunakan teknologi untuk kebaikan dan bukan hanya untuk penyebaran kebencian. Jika Nabi masih hidup, akhlak beliau akan terus menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih sayang, pemaaf, rendah hati, dan juga jujur. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara luas, dunia mungkin akan menjadi lebih harmonis. Dalam sejarah Islam, ada kisah menarik tentang Abu Dzar Al-Ghifari yang seorang sahabat Nabi yang vokal dalam menentang ketimpangan sosial. Nabi tidak hanya mendukungnya, tetapi juga menegaskan bahwa Islam menolak segala bentuk diskriminasi. Jika beliau masih ada saat ini, mungkin kita akan melihat gerakan keadilan sosial yang lebih kuat di dunia Muslim. Jika Nabi Muhammad masih hidup, bagaimana beliau akan melihat sistem ekonomi modern? Dari awal,
Islam menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Dalam berbagai hadis, Nabi mengecam riba dan eksploitasi dalam perdagangan. Islam mengajarkan sistem ekonomi berbasis keadilan. Nabi juga selalu menekankan pentingnya zakat, sedekah, dan perdagangan yang jujur. Jika konsep ini diterapkan dalam skala global, kesenjangan ekonomi mungkin akan berkurang secara signifikan. Mungkin jika beliau masih hidup, ekonomi berbasis syariah yang sesungguhnya akan menjadi sistem global. Konsep zakat dan wakaf akan lebih diterapkan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Jika Nabi Muhammad masih hidup hingga saat ini, inilah yang terjadi pada penerapan hukum modern. Hukum adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaannya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam Islam, Nabi Muhammad adalah teladan dalam memutuskan hukum dengan prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan juga ketegasan. Kisah-kisah beliau dalam menyelesaikan perkara menjadi pedoman bagi para hakim, pemimpin, dan masyarakat dalam menegakkan hukum. Mungkin jika Nabi Muhammad masih hidup hingga saat ini, inilah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan hukum era sekarang. Studi kasus kisah Nabi Muhammad dalam memutuskan perkara. Kasus seorang wanita dari Bani Makhzum. Pada masa Nabi Muhammad SAW, seorang wanita dari Bani Makhzum yang merupakan suku terpandang kedapatan mencuri. Keluarganya berusaha untuk menghindarkan wanita tersebut dari hukuman dengan meminta bantuan sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad, yaitu Usamah bin Zaid. Usamah pun mencoba membela wanita tersebut agar terbebas dari hukuman. Tetapi Nabi pun bersabda, "Apakah engkau hendak menolong seseorang dalam perkara hukum Allah? Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik kepada rakyat biasa maupun kepada orang-orang yang terpandang. Tidak ada pengecualian dalam hukum bagi mereka yang memiliki kekuasaan ataupun kedudukan tinggi. Dalam konteks hukum saat ini, prinsip ini masih sangat relevan. Banyak kasus di mana orang-orang memiliki kekuasaan atau kekayaan mendapatkan perlakuan istimewa di pengadilan. Namun, dalam prinsip negara hukum, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Konsep keadilan ini juga tercermin dalam prinsip equality before the law yang dianut oleh sistem hukum modern di berbagai negara. Jadi, jika Nabi Muhammad masih hidup hingga saat ini, mungkin hukum akan lebih adil dan tidak pandang bulu, tidak tumpul ke atas dan tajam di bawah. Kemudian studi kasus selanjutnya, kasus fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu kasus hukum besar pada masa Nabi Muhammad adalah fitnah terhadap istri beliau, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini dikenal sebagai hadisul ifki atau kisah fitnah besar. Fitnah ini bermula ketika Aisyah tertinggal dari rombongan dalam perjalanan kembali ke Madinah dan ditemukan oleh seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal. Orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay menyebarkan isu bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan. Selama hampir sebulan, Nabi Muhammad SAW tidak langsung memutuskan perkara ini. Beliau menunggu wahyu dari Allah, menunjukkan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seseorang harus berhati-hati, tidak tergesa-gesa, dan mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Akhirnya, Allah menurunkan ayat dalam surah An-Nur yang membebaskan Aisyah dari tuduhan dan mengancam mereka yang menyebarkan fitnah dengan hukuman berat. Dalam sistem hukum modern, fitnah atau pencemaran nama baik dan penyebaran berita palsu atau hoax merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi hukum. Prinsip kehati-hatian Nabi dalam memutuskan perkara juga dapat diaplikasikan dalam sistem peradilan saat ini, di mana hakim harus mengumpulkan bukti yang cukup sebelum menjatuhkan keputusan agar tidak terjadi kriminalisasi yang salah. Mungkin juga jika Nabi Muhammad masih hidup saat ini, jika ada permasalahan hukum yang stagnan dan tidak ada bukti lain, maka Nabi Muhammad akan meminta petunjuk langsung dari Allah dan kemudian hukum tersebut dapat diputus dengan seadil-adilnya. Studi kasus yang ketiga adalah kasus Yahudi dan seorang Muslim dalam sengketa tanah.
Suatu ketika, seorang Yahudi dan seorang Muslim bersengketa mengenai kepemilikan sebidang tanah. Muslim tersebut mengklaim bahwa tanah itu miliknya, tetapi Yahudi tersebut meminta bukti atas klaim tersebut. Karena tidak memiliki saksi atau bukti yang kuat, Nabi Muhammad memutuskan bahwa tanah itu tetap milik Yahudi tersebut. Nabi bersabda, "Bukti itu ada pada yang mengklaim, sedangkan sumpah bagi yang mengingkari." Hadis riwayat Baihaqi. Keputusan ini menunjukkan pentingnya pembuktian dalam hukum. Tidak boleh ada seseorang yang dihukum hanya berdasarkan klaim tanpa bukti yang sah. Konsep ini diadopsi dalam prinsip hukum acara perdata dan pidana modern, di mana pihak yang menuduh harus dapat membuktikan tuduhannya. Prinsip ini melindungi seseorang dari kesewenang-wenangan hukum dan memastikan bahwa hukum ditegakkan berdasarkan bukti yang valid. Nabi Muhammad adalah pemimpin yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap keputusannya. Keputusan-keputusan beliau selalu didasarkan pada prinsip kebenaran, keadilan, dan ketidakberpihakan. Beberapa prinsip utama yang dapat diambil dari cara Nabi menyelesaikan perkara hukum adalah keadilan tanpa pandang bulu, hukum berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian. Prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan sebelum mendapatkan bukti yang cukup. Pentingnya bukti dalam hukum, sebuah tuduhan harus disertai dengan bukti yang sah agar tidak terjadi kriminalisasi yang salah. Dalam sistem hukum modern, prinsip ini tetap menjadi pegangan utama. Oleh karena itu, jika Nabi Muhammad masih hidup, dalam memutuskan hukum dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan terpercaya di saat ini. Pada akhirnya, sulit untuk benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi jika Nabi Muhammad masih hidup hingga saat ini. Namun, berdasarkan sejarah dan ajaran beliau, kita bisa membayangkan bahwa dunia mungkin akan menjadi tempat yang lebih adil, penuh kedamaian, dan juga harmonis. Apa pendapat kalian tentang hal ini? Bagikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.